Ya pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suami dan dua anaknya di Dumai, Riau. Diduga pembunuhan ini dilatar belakangi unsur sakit hati dan dendam antara pelaku dan juga korban. Warga Jalan Akasia, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita dalam parit yang terbungkus dalam karung. Korban bernama Kartini, 41 tahun, diduga dibunuh oleh suami dan dua anaknya. Guna menghilangkan jejak, jasad korban dibungkus dengan karung dan dibuang di pinggir parit di bawah jembatan. Saat ditemukan, kondisi tubuh korban sudah hancur dan membengkak. Diperkirakan jasad sudah 3 hari berada di dalam air. Petugas dari Polsek Bukit Kapur dan Polres Dumai melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus ini terungkap setelah polisi mendatangi rumah korban di daerah Gurun Panjang, Bukit Kapur, Kota Dumai. Di sana polisi hanya menemukan 2 orang anak korban yang masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua anak korban bersama ayahnya berinisial S mengakui ikut serta melakukan pembunuhan terhadap ibunya. Pelaku S yang merupakan suami dari korban tega melakukan pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi sakit hati dan juga dendam. Korban kerap memarahi 2 anaknya agar tidak sekolah, sementara pelaku dendam karena kerap dipaksa untuk berjualan bakso oleh korban, tak lain istrinya sendiri. Korban ini sering melakukan KDRT terhadap anak-anaknya. Anaknya juga tidak dibiarkan sekolah gitu ya, diminta untuk bekerja dengan umur 12 dan 13 tahun, disuruh bekerja dari subuh hingga sore, tidak bisa belajar seperti anak-anak lainnya. Juga ada kekerasan fisik, kekerasan verbal seperti itu, sehingga ada timbul dendam dan ada perencanaan atau niat untuk melakukan pembunuhan. Polisi mengamankan 2 pelaku yang masih di bawah umur, sementara pelaku utama suami korban masih dalam pengejaran aparat. Dari Dumai, Riau, Amrizal, Tifon mengabarkan. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kronologis kejadian, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Dumai, AKP Bayu Ramadan. Selamat siang, Pak Bayu. Selamat siang, Mbak Bena. Oke, Pak Bayu, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kronologis dari kasus ini seperti apa, Pak? Baik, kita pada hari Jumat lalu, tepatnya tanggal 25, kita mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar TKP bahwa adanya penemuan mayat yang dibungkus oleh karung. Penemuan itu ada di bawah jembatan di lokasi perusahaan. Lalu tim bergerak ke sana mengecek TKP, kita lakukan oleh TKP. Karena tubuh korban yang sudah mulai membusuk, karena waktu kematian kurang lebih 3-4 hari yang terendam di air, untuk tubuh korban sudah sulit untuk dikenali. Kita mengirim otopsi, lalu bekerja sama dengan Inafis Polda Riau, kita mendapati sidik jari dengan nilai keabsahannya 99%. Dari sana kita telusuri untuk menemukan identitas korban, sehingga kita bisa menemukan pelakunya. Lalu Pak, untuk tersangka sudah ditetapkan suami dan anaknya, ini betul Pak? Betul, dari pencocokan barang bukti yang ada di TKP maupun di rumah, TKP awal, TKP penemuan mayat, lalu interogasi terhadap anak dari korban dan pelaku yang terlebih dahulu kita amankan. Kita temukan rangkaian peristiwa ini dengan pelakunya suami korban sendiri dan turut membantu anak-anak korban. Pelaku sudah diamankan, Pak? Untuk kedua pelaku anak sudah kita amankan. Untuk pelaku suami korban sendiri dalam pencarian, tim sedang bekerja, Mbak. Oke, Pak, mengenai motif setelah didalami oleh pihak kepolisian, seperti apa motif dari dan juga modus pelaku pembunuhannya ya Pak ya? Siap. Jadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, itu setelah kita gali dan kita cari informasi di lingkungan sekitar rumah tinggal korban, memang korban ini sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak, dan juga tidak ada harmonisan dengan pelaku dan suami korban sendiri. Adanya kekerasan juga
tidak dibenarkan untuk sekolah dengan usia dini, usia umur 12 dan 14 tahun. Dipaksa untuk bekerja, tidak ada waktu bermain, sehingga timbul niat dari pelaku, suami dan anak korban untuk melakukan aksi pembunuhan ini. Aksi dilakukan dengan cara apa, Pak? Pada saat pukul 12 malam, ketika korban sudah tertidur pulas, ketika posisinya telentang, dilakukan pemukulan menggunakan palu bangunan, dipukul beberapa kali ke daerah dada, lalu korban muntah darah, masih dipukul di area belakang dan area leher ke kepala beberapa kali sehingga korban jatuh, kejar-kejar lalu meninggal. Oke, Pak, ini kan ada anak juga yang ikut berkomplotan lah dengan suaminya sendiri. Apakah juga telah didalami oleh pihak kepolisian bagaimana cara sang suami kemudian mengajak anaknya sehingga pada akhirnya anaknya juga mau ikut bergabung untuk melakukan pembunuhan terhadap ibunya? Ya, jadi kita dalami dengan pendekatan-pendekatan terhadap anak korban yang dalam hal ini juga sebagai pelaku ikut serta. Memang karena dari anak juga tidak tahan dengan tekanan yang dilakukan oleh ibu, lalu ada bahasa untuk bagaimana kita mengakhiri nyawa atau menghabisi nyawa sang ibu. Ketika itu orang tua ataupun suami ini, bapaknya menentukan waktunya, mereka berkomunikasi, sudah sepakat. Nah, itulah malam itu menjadi puncaknya ketika sudah istirahat, anak korban memberitahu kepada orang tuanya, pada bapaknya ini bahwa si ibu, bundanya ini sudah tertidur. Sudah tertidur, bapaknya masuk menggunakan alat yang digunakan untuk memukul tadi, yaitu palu. Terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Kasat. Semoga ini kasusnya segera selesai dan tidak terjadi lagi hal serupa. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Amin. Terima kasih, Mbak Ana.